Halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel Berikan seputar informasi kriptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung saja di sini membahas terkait informasi yang sangat menarik. Ini tentu terkait matematika ya. Ini bukan kita belajar matematika lagi, tetapi ini kaitannya mengenai perhitungan nilai Picoin ya. Jadi ternyata pioner dari China itu mengambil referensi dari kisah ini ya, atau berita ini ya. Oke, mari kita jelajahi terkait beritanya. Bisakah Pi dilindungi merek dagang? Pikirkan kembali kelas matematika. Apakah Anda ingin belajar tentang Pi? Itu huruf Yunani kecil yang lucu yang terlihat seperti pi ini. Ini digunakan untuk mewakili rasio keliling lingkaran dengan diameternya dan secara kasar didefinisikan sebagai 3,14159 ya. Jadi kalau Pioneers China itu mengambil referensinya nilai Picoin dari hitungan ini ya, dari hitungan matematik ini ya. Dan ini huruf dari Yunani ya untuk Pi ini sebenarnya. Dan kita lanjut di sini. Tidak peduli seberapa besar atau kecil lingkaran itu, ini adalah salah satu angka yang mempesona matematikawan di seluruh dunia dan telah ada selama berabad-abad karena semua kegunaan dan keanehannya. Salah satu keanehannya yang paling terkenal adalah bahwa angka ini berkelanjut tanpa batas waktu setelah titik desimal, tanpa pernah mengulang pola angka apapun ya. Jadi tanpa batas ya, tanpa batas. Ya, jadi kalau mengambil referensi dari sini, kalau Kortim mengambil referensi dari sini, sebenarnya nilai Pi itu memang tanpa batas, tidak ada batasan. Tetapi Pioneers lah yang menentukan, ya kurang lebih begitu. Pioneers lah yang menentukan. Itulah mengapa sebenarnya orang China itu orang yang cerdas ya, tentu cerdas kan, mereka negara maju ya, negara maju, tentu cara perhitungannya itu sudah dipertimbangkan dengan matang ya. Jadi tidak salah Pioneers dari China mengambil untuk nilai 1 Picoin itu sama dengan 314.159 US dollar. Ini berdasarkan angka dan hitungan matematik yang tertulis di sini dari huruf Yunani kuno lah ya. Dan kita lanjutkan. Penggunaan Pi yang paling awal diketahui didokumentasikan pada zaman Mesir atau Babilonia. Wow, ya sudah lama sekali sebenarnya ya. Di zaman sekarang kita sering melihatnya di kaos "Ayo ke sisi kutu buku, kita punya Pi" atau dirayakan di seluruh sekolah pada Hari Pi Nasional. Setiap tahun pada tanggal 14 Maret tentunya. Pada tahun 1897, skandal Pi pertama yang tercatat terjadi ketika Badan Legislatif Indiana mencoba menerapkan RUU Indiana Pi yang secara keliru menyatakan Pi sama dengan 3,2. Pada bulan Januari 2014, skandal Pi kedua yang tercatat mungkin telah dimulai di bawah nomor pendaftaran 447361 ya, seniman Brooklyn Paul Ingrisano, inisial Pi, inisial PI gitulah ya, mendaftarkan simbol Pi diikuti dengan periode untuk perlindungan merek dagang. Ingrisano memiliki perusahaan Pi Production Corporation. Perusahaannya menjual test hit ya, apa nih?
TSHRT apa itu ya? Barang baru, topi dan pakaian atletik yang menggunakan simbol merek dagangnya gitulah ya. Jadi pertanyaannya menjadi apakah Ingrisano benar-benar memiliki perlindungan hak cipta pada tanggal 14 Maret 2012? Ironisnya pada Hari Pai Nasional, seorang hakim pengadilan distrik Amerika Serikat mengeluarkan gugatan berbeda yang melibatkan dua musisi matematika yang sama-sama menciptakan musik yang terdengar mewakili angka 3,14159 pi ya. Hakim menyatakan pi adalah fakta yang tidak dapat dilindungi hak cipta. Namun yang dilindungi Ingrisano bukan hanya representasi grafis dari pi, tetapi pi yang diikuti dengan tanda titik. Ingrisano tidak membuang-buang waktu untuk melindungi hak-haknya yang baru diperoleh dan mulai mengirimkan surat penghentian. Yang cukup menarik, dia mengirim surat berhenti ke setidaknya satu pengecer yang menjual barang yang memiliki simbol grafik untuk pi tanpa titik. Mengklaim bahwa simbol pi tanpa titik itu cukup dekat dengan simbol merek dagangnya sehingga konsumen akan dengan mudah melakukannya. Menjadi bingung. Jika merek dagang Ingrisano ditegakkan, hal itu akan menimbulkan masalah besar bagi penerbit buku teks, pendidik, siswa, matematikawan, insinyur, dan ilmuwan. Namun versi pi juga digunakan oleh pengembang ponsel pintar, manufaktur, semikonduktor, dan oleh siapa saja yang menggunakan atau memproduksi perangkat GPS. Ya, dampaknya akan luar biasa. Di kalangan gag yang memproklamirkan diri, 2014 dengan cepat dikenal sebagai pi Poclash ya, Poclash apa seperti itu bacanya ya. Oke. Ya, jadi kurang tepat nih mungkin saya dalam pembacaannya tadi. Tentu kalian bisa melihat apa keterangannya di sini. Meskipun sebagian besar ahli hukum percaya bahwa merek dagang Ingrisano pada akhirnya akan dicabut, Ingrisano telah menyatakan bahwa sementara itu dia telah menerima ancaman pembunuhan gitu ya. Ingrisano mengejar seluruh pi tapi dia benar-benar tidak rasional. Oke, jadi apa yang kalian dapat dari cerita ini gitu ya. Jadi pi ini sebenarnya sudah dikenal dari masa lampau ya. Jadi dari sudah apa tadi ya, di abad keberapa tadi? Di zaman Mesir atau zaman Babilonia kuno ya. Jadi ini simbol pi ini sudah dikenal lama sekali ya. Dan Dr. Nicholas dan Dr. Cheng Diovan bukan tanpa alasan menamakan koinnya itu bernama pi ya. Dan orang China pun tidak salah dalam merumus untuk nilai satu pi koin ya, kurang lebih begitu. Kalau patokan dari China sendiri ya, 1 pi sama dengan 314.159 US dollar gitu ya. Kalau dari angka pi itu kan memang 3,14159 ya. Jadi kalau saya nggak realistis kalau misalnya 1 pi sama dengan 3 dolar. Itu nggak realistis. Pi sudah berjalan selama 4 tahun ya, dan banyak digunakan dalam transaksi juga. Dan negara-negara maju pun itu banyak yang bertransaksi mematok pada nilai GCP ya. Cuma negara negara berkembang aja yang banyak merendahkan nilai pi gitu ya.
Seperti contohnya Indonesia. Saya bukan menghina negara saya sangat mencintai negara saya. Tetapi saya di sini hanya menjelaskan faktanya ya. Kebanyakan orang Indo itu ya pengen untung, ya egois dan ingin kalau bisa itu semua pai ini dia kuasai gitu ya. Dan yang lainnya nggak boleh memiliki pai koin. Ya kebanyakan seperti itulah ya. Karena saya banyak sekali menemui kasus-kasus pencurian pai koin gitu ya. Itu memang pintar sekali ya untuk trik mereka menawarkan barang-barang yang menarik atau tawaran-tawaran untuk membeli pai koin milik para pionas dengan harga yang sangat luar biasa ya. Siapa coba yang nggak mau satu pai misal ditawar 50 juta gitu ya. Jadi seakan dia itu mengaku orang yang kaya gitu, sanggup membeli pai koin Anda dengan dihargai satu pai sama dengan 50 juta gitu ya. Tetapi kalau kita berpikir secara akal sehat, itu adalah hal yang konyol kalau kita percaya gitu ya. Kalau untuk pembentukan nilai pai koin yang saya maksudkan agar nilainya menjadi GCP ke depan, itu tidak mustahil. Itu tidak mustahil dan akan benar-benar terjadi, yaitu dengan banyaknya pionas melakukan transaksi mematok terhadap nilai GCP tersebut di fase enclosed mainnet ini. Ya, mengapa adanya enclosed mainnet? Enclosed mainnet ini adalah persiapan untuk kematangan proyek agar bersiap-siap ke jenjang peresmiannya gitu ya, ke jenjang kesuksesan besarnya gitu ya, yaitu open mainnet. Ya kalau sudah open mainnet itu kan 100%. Kalau sekarang ini ya bisalah dibilang tinggal berapa? 3% lagi mungkin ya, atau tinggal 2% lagi baru ke 100%-nya gitu ya. Jadi sahabat pionas, kalau Anda mengikuti saran saya ini, itu sudah dipastikan ke depan di awal open mainnet akan setara dengan GCP untuk satu pai koinnya ya. Dan saya tidak pernah menyarankan untuk Anda berhutang ya, karena open mainnet ini belum ada kepastian. Saya mendengar beritanya ada yang sudah kredit mobil, kredit rumah, inilah segala macamnya. Itu tidak pernah ada saran seperti itu. Pihak Kortim tidak menyarankan seperti itu. Ya, sejak kapan ada informasi dari saya open mainnet pasti di tanggal sekian dan bulan sekian Anda sudah berani kredit mobil segala, rumah segala? Itu hal yang konyol. Ya, hal yang konyol. Ya kalau memang open mainnet di tanggal 14 ini. Ya kalau enggak yang ada mobil sama rumah Anda ditarik lagi ya kan, malah bikin malu ya kan. Makanya ikuti aturan saja, tunggu saja open mainnet gitu ya, sabar saja, jangan kebawa nafsu ya, daripada nanti nyesel gitu ya. Udah janji sama pemilik mobilnya, sama pemilik rumahnya, di bulan sekian tanggal sekian akan langsung saya bayar cash gitu ya misalnya, tetapi akhirnya tidak jadi open mainnet. Ya siapa yang malu gitu ya kan. Nah maka dari itu akan lebih baik tunggu open mainnet dulu baru Anda bebas. Mau Anda beli apa kek bebas pokoknya ya. Bukan untuk sekarang ini. Sekarang masih di fase enclosed mainnet. Kalau ingin berpartisipasi dalam melakukan transaksi P2P antar sama pionas, ya patoklah nilai konsensus, tetapi menggunakan barang yang Anda mampu saja ya. Ya semisal yang 20 ribuan ke atau di bawah lagi ke gitu ya, tetapi mematok pada nilai konsensus global ya. Bukan malah Anda
menjual rumah segala macamnya, mau nyaingin orang China gitu ya, melakukan transaksi mobil segala macamnya. Itu hal yang konyol. Mereka itu orang kaya ya, mereka itu orang mampu, ya wajar lah mereka mau jual gedungnya sekalipun, tetapi kan memang mereka orang kaya ya. Kita yang sederhana ini mau ikut-ikutan seperti itu, ya konyol lah ya. Jadi saya sarankan kalau pengen bertransaksi, ya seperti tadi, gunakan yang kisaran sesuai dengan kemampuan Anda saja ya, seperti itu. Oke, karena kita ini di Passion Close Mainnet ini hanya membentuk agar proyek ini matang, dan tentu nilainya pun sudah tepat ya, sudah banyak yang bertransaksi menggunakan atau mematok nilai konsensus atau GCP ini ya, maka nanti siap ke open mainnet dan dengan nilai PAI sama dengan 314.159 US dollar ya. Jadi seperti itu. Ini bukan angin surga, tapi ini saran ya. Jangan hanya mimpinya doang pengen punya banyak uang, tapi usahanya kagak ada ya. Itu namanya mimpi di siang bolong ya. Jadi harus ada usahanya ya. Usahanya pun gak terlalu berat-berat amat, cuman transfer Picoin kita sesuai dengan GCP gitu doang ya, kagak berat-berat amat. Terkecuali Anda disuruh ngangkat rumah kali ya, yang ukuran ngangkat besi yang bertonton itu kan ya berat. Ini kan gampang saja untuk cara berpartisipasinya ya, cara memberikan dukungannya gampang banget ya. Jadi menurut saya sangatlah konyol bagi Anda yang berharap nilai PAI tinggi tapi Anda masih melakukan transaksi dengan satu PAI senilai 5.000 atau 10.000 rupiah gitu ya. Itu konyol. Yang saya maksudkan, Anda menjual barang yang harganya 5.000 rupiah atau 10.000 rupiah, tapi saat melakukan transaksi mematok pada nilai GCP gitu ya. Bukan maksudnya menghargai Picoin dengan harga 5.000 rupiah atau 10.000 rupiah. Itu konyol ya. Bukankah Anda ingin harganya tinggi? Ya lakukan seperti saran saya tadi. Oke, mungkin segini saja perbincangan saya kepada Anda semua ya. Bolehlah Anda bilang saya curhat kah atau segala macamnya, itu hak Anda. Tetapi di sini saya hanya menghimbau sesuai dengan kebanyakan yang saya himbau ini kan memang sesuai dengan apa yang selalu diinginkan pioners ya, untuk nilai PAI ini berharga tinggi ya. Jadi saya bukan tanpa dasar ya, bukan asal ngomong sana sini itu enggak jelas, tetapi saya ada dasar ya, ada dasarnya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.